Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang menentukan panjang sisi pada dua bangun yang saling kongruen dan dua bangun yang saling sebangun. Yang pertama yang kakak bahas adalah menentukan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen. Untuk menentukan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen, itu kita menggunakan sifat dua bangun yang kongruen yang kakak sudah bahas pada video sebelumnya. Sifat yang pertama itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu yang kedua ini sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Jadi kalau dua bangun itu kongruen, itu artinya sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu harus sama panjang. Untuk lebih paham bagaimana cara menentukan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, di sini ada dua buah segitiga. Segitiga pertama yaitu A, B, C. Lalu segitiga yang kedua adalah D, E, F. Pada gambar ini, gambar 1 dengan gambar 2, segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen. Jadi sudah diketahui bahwa segitiga ABC dengan DEF ini itu kongruen atau sama dan sebangun. Jika diketahui panjang AB, ini panjang AB-nya ini ke sana 10 cm dan panjang AC ini jadi 8 cm dan DF berarti ini DF-nya 9 cm. Tentukan panjang DE, EF, dan BC. Yang ditanya adalah tentukan panjang DE, EF, dan BC. Untuk mencari panjang DE, EF, dan BC, maka kita harus lihat sisi-sisi yang saling bersesuaian. Sisi-sisi yang saling bersesuaian. Nah, kalau kita sudah menentukan sisi-sisi yang saling bersesuaian, maka kita gampang mengetahui panjangnya nanti. Berapa panjang DE, EF, dan BC. Jadi yang pertama kita lihat adalah sisi mana yang bersesuaian dengan sisi yang ini, gitu. Yang pertama adalah sisi AB. Sisi AB. Kalau pada segitiga, tadi kalau pada persegi panjang, itu yang bersesuaian itu berarti panjang dengan panjangnya, lalu lebar dengan lebarnya. Kalau pada segitiga, itu kita tinggal lihat mana sisi yang bersesuaiannya itu adalah sisi yang terpanjangnya, paling panjang di antara kedua segitiga, lalu paling pendek di antara kedua segitiga, dan yang sedang di antara kedua segitiga tersebut. Jadi itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang panjangnya, yang paling panjang bersesuaian, lalu sisi-sisi yang paling pendek bersesuaian, lalu sisi-sisi yang saling sedang bersesuaian. Nah, kalau misalnya kita susah membedakan itu, kita bisa sesuaikan dengan sudut yang diketahui. Sudutnya itu sudah sama besar, Sekarang kita lihat ini. Untuk sudut A, ini X. Sudut A ini besarnya X. Dia bersesuaian dengan sudut apa? Ya, dia bersesuaian dengan sudut E. Lalu sudut B, yang O ini, dia bersesuaian dengan apa? Dia bersesuaian dengan sudut D. Lalu sudut C, yang ini, dia bersesuaian dengan apa? Ya, dia bersesuaian dengan sudut F. Sekarang kita lihat sisinya sudah. Sisi AB. Sisi AB, dia bersesuaian dengan sisi apa di sebelahnya? Sisi AB ini bersesuaian dengan sisi apa? Kita lihat. Di sini sisi AB, sudutnya itu adalah X dengan O ini. X dengan O. Maka kita lihat di segitiga di sebelahnya itu, manakah yang sudutnya XO? Ini berarti ini XO. Jadi sisi yang bersesuaian dengan sisi AB itu adalah sisi DE. Jadi sisi yang bersesuaian dengan sisi AB itu adalah sisi DE. Itu kalau dilihat dari apanya? Ya, dilihat dari sudutnya. Tapi biasanya kalau misalnya ini kan AB, kita tinggal lihat di sini. AB ini adalah sisi paling panjangnya sudah pada segitiga ABC. Maka kita tinggal lihat mana sisi paling panjang dari DEF. Oh, sisi paling panjang dari DEF itu adalah DE. Sama kan?
Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu bisa dilihat dari situnya. Yang sama panjangnya, yang paling panjang, yang sama-sama pendek, dan sama-sama sedang. Atau kita bisa lihat dari sudutnya tadi. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian. Karena ini kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Kita lihat mulai dari yang pertama tadi, sisi AB. Sisi AB tadi bersesuaian dengan sisi apa? Sisi DE. Tadi cara lihatnya seperti yang kakak kasih tahu tadi ya. Bisa dilihat dari sudutnya, atau kita bisa lihat dari gambar. Lihat saja gambarnya. Oh, kalau ini paling panjang, maka yang di sebelah juga yang harus paling panjang. Begitu. Lalu berikutnya adalah sisi BC. Sisi BC pada segitiga ABC ini adalah sisi yang sedang. Sisi BC ini adalah sisi yang sedang. Sisi yang paling panjang tadi sisi AB, sisi yang pendek ini sisi AC. Jadi BC ini adalah sisi yang sedangnya. Maka kita harus melihat pada segitiga DEF ini yang paling sedangnya. DE tadi ini adalah yang paling panjang, EF ini yang pendek, maka yang sedangnya itu apa? Ya, DF. Itu kalau dilihat dari gambarnya, atau kita bisa lihat dari sudutnya juga. Sisi BC. Oh, sisi BC ini di sini sudut B-nya ini bulat kecil, lalu sisi C-nya itu besar sudutnya yang ini. Maka kita tinggal sesuaikan. Oh, yang mana ini? Oh, ini D dengan F. Di DF. Ini besar sudutnya di sini bulat kecil, yang ini pakai garis ini, sama ya. Jadi bisa dilihat dari sudut, atau kita bisa langsung lihat di gambarnya. Jadi BC dengan DF itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian, di mana panjangnya itu di bagian sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Lalu yang ketiga itu adalah sisi AC. Sisi AC ini adalah sisi terpendek pada segitiga ABC. Maka kita lihat sekarang sisi mana yang bersesuaian dengan sisi terpendek. Di sebelah ini, yaitu sisi EF. Atau kita bisa lihat dia punya sudutnya. Yang ini X dengan yang ini, tanda ini. Maka kita lihat juga X. Oh, ini X dengan tanda ini. Jadi, yang bersesuaian dengan sisi AC itu adalah sisi EF. Atau mereka dua sama-sama pendek. Nah, kita sudah buat sisi-sisi yang bersesuaiannya. Jadi, dari sini kita bisa menentukan panjang yang ditanya tadi, panjang DE, panjang EF, dengan panjang BC. Kalau pada kongruen itu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. AB itu panjangnya sudah diketahui, yaitu 10 cm. Maka panjang AB itu sama dengan panjang apa? Iya, sama dengan panjang DE. Maka kalau AB-nya 10 cm, maka DE-nya iya 10 cm. Jadi panjang DE-nya sudah diketahui 10 cm. Gampang kan? Lalu berikutnya BC. Panjang BC itu sama dengan panjang DF. Nah, yang diketahui di sini itu adalah panjang DF-nya. DF-nya itu berapa? Ya, 9 cm. Jadi panjang BC-nya itu sama dengan DF. DF itu berapa? Ya, 9 cm. Jadi kita sudah ketahui panjang BC-nya itu adalah 9 cm. Lalu berikutnya AC itu panjang itu sama dengan EF. AC ini sudah diketahui panjangnya berapa? Ya, 8 cm. Maka panjang EF juga itu adalah 8 cm. Tahu EF-nya ini adalah 8 cm. Jadi gampang kan? Jadi yang pertama yang kita buat adalah kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaiannya. Setelah kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya, maka kita tinggal masukkan mana yang diketahui panjangnya yang ada pada gambar. Nah,
tinggal ditentukan. Yang belum diketahui itu tinggal disesuaikan dengan apa yang sudah diketahui panjangnya. Contoh soal yang kedua. Di sini sudah ada dua buah jajar genjang, yaitu jajar genjang pertama PQRS, jajar genjang kedua adalah TUVV. Pertanyaannya adalah, kedua jajar genjang ini itu merupakan kedua jajar genjang yang kongruen. Jika panjang SR-nya adalah 9 cm dan TU-nya adalah 20 cm, tentukan panjang UV dengan PS. Tentukan panjang UV dan PS. Nah, kalau kongruen itu berarti panjang sisinya itu, panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sudah sama panjang. Jadi yang pertama yang kita cari adalah sisi-sisi yang bersesuaian di antara kedua jajar genjang ini. Karena kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi karena dia kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, jadi kongruen. Sekarang kita perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian di antara kedua jajar genjang ini. Yang ini kita gampang lihatnya. Berarti sisi yang paling panjang dengan sisi yang paling panjang, lalu sisi yang paling pendek dengan sisi yang paling pendek. Begitu saja. Nah, tadi pertanyaannya adalah panjang UV. Jadi kita tinggal cari ini. Sisi UV, dia itu sisi yang bersesuaian dengan sisi apa? Ini sisi UV. UV ini adalah sisi yang paling pendek. Maka untuk di sebelahnya atau jajar genjang PQRS, dia bersesuaian dengan sisi apa? Iya, dia bersesuaian dengan sisi yang paling pendek di sininya. Mana sisi yang paling pendek? Ya, sisi yang paling pendeknya adalah SR. Jadi UV itu bersesuaian dengan sisi RS atau SR. Maka panjang UV juga harus sama dengan panjang RS, begitu. Jadi di sini panjang UV-nya itu sama dengan panjang RS. RS-nya berapa? Ya, 9 cm. Jadi gampang, panjang UV-nya itu adalah 9 cm karena dia bersesuaian dengan sisi SR. Jadi panjang dengan panjang, pendek dengan pendeknya. Mana sisi yang paling panjang, lalu sisi yang paling pendeknya juga bersesuaian. Panjang-panjang, pendek-pendek. Ingat itu baik-baik. Lalu berikutnya, yang ditanya adalah PS. PS. Ini PS. PS ini adalah sisi yang paling panjangnya. Sekarang kita sesuaikan. Manakah sisi yang paling panjang dengan yang di sebelahnya ini? Di jajar genjang TUVV. Sisi PS ini sisi yang paling panjang. Kita sesuaikan. Mana sisi yang paling panjang? Ya, sisi yang paling panjang di sebelahnya ini adalah TU. Maka PS itu, sisi PS itu bersesuaian dengan sisi TU. PS, panjang PS itu adalah, panjang TU-nya itu berapa? Ya, 20 cm. Ingat ya, pada jajar genjang SR itu panjangnya sama dengan PQ. Jadi di sini juga 9 cm. Lalu TU, kalau di sini 20 cm, maka VV-nya juga 20 cm. Jajar genjang itu memiliki sifat yang sama dengan persegi panjang, di mana dua sisi yang berhadapan itu sama besarnya. Jadi TU itu, ini sisi yang paling panjang tadi, itu sama dengan sisi VV. Begitu juga ini. Maka kalau yang ditanya PS, itu sama saja. Yang ditanya juga itu adalah QR. Gitu. Dia sisi yang berhadapan sama besarnya. Nah, tadi untuk melihat tadi sisi-sisi yang bersesuaian itu kita lihat dari gambarnya saja. Paling pendek dengan yang paling pendek, lalu paling panjang dengan yang paling panjang. Kalau pada segitiga tadi itu ada lagi satu sisi, yaitu paling yang sedang dengan yang sedangnya. Berikutnya adalah menentukan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun.
Untuk menentukan panjang sisi pada dua buah bangun yang sebangun, yang kita pakai itu adalah kita menggunakan sifat dua bangun yang sebangun. Di mana sifat dua bangun yang sebangun ini kakak sudah bahas pada video sebelumnya. Sifat dua bangun yang sebangun yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Sebandingnya itu tadi, jika disederhanakannya sisi-sisi yang bersesuaian tersebut, dia sebanding atau sama hasil perbandingannya jika disederhanakan. Lalu yang keduanya adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Contoh soal, di sini sudah ada dua buah bangun datar. Bangun datar ini berbentuk apa? Ada yang tahu? Ya, dua buah bangun ini berbentuk trapesium. Trapesium pertama itu adalah trapesium ABCD, lalu trapesium yang kedua adalah trapesium PQRS. Pertanyaannya, gambar ini itu merupakan dua bangun yang sebangun. Jadi dua trapesium ini sudah sebangun. Jadi dia sudah memenuhi syarat sisi yang bersesuaiannya sebanding, lalu sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Dia sudah memenuhi syarat tersebut. Lalu pertanyaannya, hitunglah. Yang pertama A ini panjang AB. Hanya ini adalah panjang AB. Ini AB. Lalu berikutnya adalah panjang QR. Panjang QR. Iya, ini QR-nya. Nah, sebelum kita masuk untuk mencari panjang AB dengan panjang QR, yang pertama yang kita buat itu adalah kita cari dulu sisi-sisi yang bersesuaian itu apa-apa saja. Jadi yang pertama itu kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertamanya adalah sisi AB. AB itu bersesuaian dengan sisi apa di sebelahnya? Ya, tadi caranya kalau misalnya yang ini kita bisa lihat langsung dari gambar ini panjangnya, ini yang paling panjang ini sisi AB. Maka ini sisi PQ. Yang paling panjang sebelah ini adalah sisi PQ, atau kita bisa lihat dari apanya? Ya, sudutnya. Sudutnya di sini adalah sudut yang ini. Sudah, yang tandanya ini besarnya dengan yang X ini. Maka di sebelah yang mana itu? Iya, ini tanda ini dengan yang X ini. Maka sisi AB bersesuaian. Ini bersesuaian dengan sisi PQ. Tuh. Lalu berikutnya, sisi apa lagi? Ya, sisi AD. Sisi AD ini. Sisi AD ini itu adalah, kita lihat, kalau di sini mungkin kelihatannya AD ini mirip-mirip dengan DC panjangnya. Ini beda 1 cm saja. Jadi, kalau misalnya tidak bisa dilihat dari panjangnya, dilihat dari gambarnya, maka kita bisa lihat dari sudutnya. Sisi AD, sudutnya yang ini, sudah lihat ini, yang satu lengkung dengan dua lengkung ini. Jadi kita tinggal lihat sisi mana yang satu lengkung dengan dua lengkung. Sudutnya, yaitu dia ini sisi QR, satu lengkung dengan dua lengkung. Jadi sisi AD ini, dia bersesuaian dengan sisi QR. Paham? Lalu berikutnya, sisi apa lagi yang bersesuaian? Ya, kita lihat sisi DC. Sisi DC. Sisi DC, ini kita tinggal lihat ini. Oh, sudutnya, kalau kita lihat dari sudutnya ini lengkung 2 dengan bulat. Kita tinggal lihat lengkung 2 dengan bulat. Yang mana sudutnya? Oh, lengkung 2 dengan bulat ini. Jadi, sisi yang bersesuaian dengan sisi DC itu adalah sisi SR. SR. Lalu berikutnya itu adalah sisi BC. Sisi BC, kalau kita lihat dari sudutnya, ini sudutnya itu adalah X dengan bulat kecil. Kita tinggal lihat sisi mana yang X dengan bulat kecil di sini. Ya, sisi PS. Jadi sisi PS itu ini X dengan, ya, X dengan bulat ini. Jadi sisi BC itu dia bersesuaian dengan sisi PS. Jadi untuk melihat sisi-sisi yang bersesuaian, selain kita lihat dari gambarnya yang panjang dengan panjang, pendek dengan pendek, sedang dengan sedang, itu kita bisa lihat juga dari apanya? Ya, dari sudutnya.
Jadi kalau misalnya tidak bisa dilihat dari sudut, pakai cara yang panjang-panjang, pendek-pendek, sedang-sedang. Atau kalau tidak bisa pakai panjang-panjang, pendek-pendek, sedang-sedang, caranya adalah menggunakan sudutnya. Kita sudah mencari ini sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian kita sudah cari, maka kita masuk ke pertanyaan pertama, itu adalah panjang AB. AB. AB itu ada pada trapesium yang pertama. Nih, AB dia berbanding, kita menggunakan sisi yang bersesuaian sebanding, AB tadi itu bersesuaian dengan sisi apa di sebelah? Ya, PQ. Nih, AB dia bersesuaian dengan PQ. Jadi AB berbanding PQ. Ini sama dengannya ini itu kita sesuaikan dengan sisi yang diketahui pada soal. AD, DC, lalu PQ, PS dengan SR. Di sebelah ini, yang di sebelahnya, yang tadi yang ditanya ini adalah AB-nya. Maka yang di bagian sebelah ini itu adalah sisi-sisi yang harus sudah diketahui semuanya. Itu gunanya tadi kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, dari keempat sisi-sisi yang bersesuaian ini, manakah yang kedua-duanya sudah diketahui di soal? Sekarang kita lihat ini, yang kedua-duanya sudah diketahui di soal. Itu sisi apa? Ya, ini sisi DC ini sudah diketahui 5 cm dengan sisi apa? SR. SR-nya itu apa? 7,5 cm. Jadi ingat lagi, untuk buat perbandingan itu tergantung lagi dengan sisi yang diketahui di soal. Yang pertama tadi, yang ditanya itu adalah AB. Maka kita sesuaikan dengan sisi yang bersesuaian dengan sisi AB. Itu adalah sisi apa tadi? Sisi PQ. Ini tadi sudah sisi PQ. Maka AB berbanding PQ itu sama dengan di sebelahnya. Di sebelahnya ini adalah yang sudah diketahui pada soal. Sisi-sisi yang bersesuaian, tapi sisi-sisi tersebut itu sudah diketahui di soal. Kedua-duanya sudah diketahui. Yaitu apa saja yang sudah diketahui? DC dengan SR. DC-nya 5 cm, SR-nya adalah 7,5 cm. Jadi penting sekali kita mencari terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaiannya. Jadi di sini adalah DC. Kenapa kakak tulis DC duluan bukan SR? Karena tergantung dari depannya. Di depannya ini tadi adalah AB. AB ini ada pada trapesium pertama. Maka trapesium pertama itu selalu di bagian atasnya sudah. PQ tadi trapesium kedua. PQ tadi ada di penyebut. Maka trapesium kedua ini harus ada di penyebut. Gitu. Kecuali kalau misalnya di depan tadi kakak tulis PQ per AB. Maka di bagian belakangnya juga harus ikut. Di bagian belakang itu harus ikut SR per DC. Di sini tadi SR DC tadi bersesuaian dengan SR. Ya, AB per PQ sama dengan DC per SR. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angkanya saja. AB tadi yang ditanya. Jadi AB per PQ. PQ. Mana PQ-nya? Ya, ini PQ sudah diketahui berapa? 12 cm. Sama dengan DC. DC-nya ini adalah 5 per SR. SR-nya itu apa? 7,5. Jadi yang bagian ini belakang itu harus sisi yang sudah diketahui semua. Panjangnya sudah diketahui semua di soal. Setelah sampai di sini, ini kita tinggal buat apa? Ya, tinggal kali silang saja. AB kali 7,5. AB kali 7,5 itu sama dengan 12 kali 5. Nih, AB kali 7,5 itu adalah 7,5 AB sama dengan 12 kali 5. 12 kali 5 itu sama dengan berapa? Iya, 60. Maka panjang AB-nya itu sama dengan, iya, 60 per 7,5. Ini dibagi ke bawah ini. Jadi AB-nya itu sama dengan 60 bagi 7,5. Ini kita bisa buat begini, 600 per 7,75. Ini kita kasih rangkumannya 600 per 75. Atau bisa dicakar ini.
60/7,5. 60 bagi 7,5 itu berapa? 8 cm. Jadi kita sudah dapat panjang AB-nya adalah 8 cm. Lalu berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah panjang QR. Ya, QR tadi itu bersesuaian, kita lihat ini, ini. QR ini dia bersesuaian dengan AD. QR bersesuaian dengan AD. Jadi di sini QR per AD itu sama dengan, nah yang di sebelah tadi ingat, ulang lagi kakak kasih tahu, yang di sebelah ini adalah sisi bersesuaian yang sudah diketahui semuanya. Tadi sisi bersesuaian yang sudah diketahui semuanya itu adalah DC dengan SR. Nah, sekarang DC atau SR duluan itu tergantung di depannya. QR ini itu ada pada trapesium yang kedua. Maka yang bagian pembilang itu adalah trapesium yang keduanya. Paham? Beda tadi untuk yang pertama. AB itu ada pada trapesium yang pertama. Maka ya trapesium pertama itu adalah DC. Jadi DC duluannya. DC-nya di pembilang, lalu SR-nya di penyebut. Sedangkan untuk QR per AD QR ini ada pada trapesium yang kedua. Maka di sebelahnya ini, yang pertama atau jadi pembilangnya itu adalah trapesium kedua. Mana trapesium kedua, DC atau SR? Iya, SR. Jadi di sini adalah SR per DC. Paham? Jadi begitu ya. Kalau misalnya ini yang pertama, misalnya ini tadi AB ini ada trapesium pertama, maka di belakangnya juga harus trapesium pertama jadi pembilangnya. Lalu kalau misalnya di depannya ini adalah trapesium kedua, maka di belakang juga yang jadi pembilangnya itu harus trapesium yang kedua. Tidak boleh terbalik ya. Paham? Lalu kita tinggal masukkan angkanya. QR sama dengan AD. AD-nya di sini berapa? Ya ini AD-nya 4 sama dengan SR. SR-nya ini 7,5 per DC. DC-nya di sini berapa? Ya, 5. Setelah itu tadi kita buat apa? Ya, kali silang. QR kali 5 itu adalah 5 QR sama dengan 7,5 kali 4. Nih, tinggal dikali ini. 5 QR itu sama dengan 7,5 kali 4. Berapa 7,5 kali 4? Itu adalah 30. Maka QR-nya sama dengan 30. Bagi dengan berapa ini? Ya, 5. Maka QR-nya sama dengan 30 bagi 5 berapa? Ya, 6 cm.